terdata di Dinas Pendidikan. Terus yang kedua, anak tenaga kesehatan ya yang meninggal dunia karena sedang melayani para penderita COVID-19. Ya, tenaga kesehatan di rumah sakit melayani ngurusin orang-orang yang kena COVID-19 terus tertular meninggal, anaknya kebetulan mau masuk SMP atau masuk SMA, maka dia otomatis masuk jalur afirmasi langsung diterima ya tanpa seleksi ya. Kemudian siapa lagi? Anak penerima kartu Jakarta Plus dan PIP ya. Ini pun datanya dari Dinas Pendidikan ya, datanya sudah ada di Dinas Pendidikan. Terus siapa lagi? Itu jalur yang pertama tuh, kalau jalur pertama tanpa seleksi. Terus jalur yang kedua, afirmasi yang kedua, prioritas kedua, yaitu anak-anak yang tercantum di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. Yang pertama. Yang kedua, anak pengemudi trans Jakarta ya, anak pekerja kartu pegawai, pemegang kartu pegawai Jakarta yang gajinya mungkin 1,1 kali UMR ya. Kemudian siapa lagi? Pemegang kartu Jakarta Pintar ya. Itu melalui jalur afirmasi. Kemudian jalur zonasi. Apa tuh jalur zonasi? Yaitu untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zona yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Ya, nah ini ada prioritas ya. Prioritas pertama adalah bagi anak-anak yang lokasi rumahnya atau lokasi RT RW-nya berada di lokasi RT RW sekolah. Contoh, SMP 60 ini berada di RT 002 RW 004. Kebetulan saya tinggalnya di RT 002 RW 004. Dan saya punya anak ingin masuk SMP. Maka anak saya kalau daftar di SMP 60 berdasarkan zonasi menjadi prioritas utama, prioritas yang pertama. Ya. Terus bagaimana yang prioritas kedua? Prioritas kedua adalah anak-anak yang berada di RT RW yang bersinggungan dengan RT lokasi sekolah. Ya, SMP 60 ini RT yang dengan RT sekolah itu ada 21 sekolah, 21 RT kalau salah ya. Itu ya, contohnya di RT 002 RW 001 kalau nggak salah ya. Kelurahan Kebun Sirih itu bersinggungan dengan RT 002 RW 004. Maka anak yang berada di RT 002 RW 001 Kelurahan Kebun Sirih bisa, kalau ingin sekolah di SMP 60, bisa masuk melalui prioritas kedua, jalur zonasi. Terus yang prioritas ketiga gimana? Yaitu berdasarkan kelurahan. Kelurahannya siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah dari Dinas Provinsi. Ya, nanti gambarnya sudah ada ya. Ketika nanti kamu mengklik mengikuti jalur PBDB jalur zonasi, nanti akan terlihat kelurahan mana aja ya. Baik, itu jalur zonasi. Kemudian yang keempat, jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Yang dimaksud pindah tugas orang tua, misalkan ada seseorang, biasanya kebanyakan tentara nih ya, atau angkatan, polisi, angkatan laut, angkatan darat, atau angkatan udara ya, itu pindah tugas. Awalnya tugasnya di Makassar, berarti alamat kakaknya kan ke Makassar. Tiba-tiba bulan Juni ditugaskan oleh negara untuk bertugas di Jakarta. Mau nggak mau kan mereka pindah sekeluarga ya kan, baik orang tuanya maupun anak-anaknya. Nah kebetulan anaknya mau sekolah di SMP 60 ya. Nah bisa, itu melalui pindah tugas orang tua namanya ya. Kemudian kalau anak guru bagaimana? Anak guru itu artinya begini, bapak punya anak nih lulus SD, bapak ngajarnya di SMP 60, anak bapak ingin masuk ke SMP 60, nah itu namanya pakai jalur anak guru.
tapi saya punya anak lagi yang mau masuk SMA, SMA 68, ya nggak bisa, karena bapak nggak bayar SMA 68. Jadi yang bisa adalah anak bapak yang mau masuk SMP 60. Seperti itu ya yang dimaksud. Baik, lanjut Pak Deden. Nah, ini perhitungan indeks prestasi ya. Jadi tadi jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik menggunakan indikator yang sama tapi pembobotannya yang berbeda ya. Jadi kalau jalur prestasi bagaimana ngitungnya Pak? Nah, kemarin kan sudah diinput tuh nilai rapot kalian. Nilai rapot kalian dari semester 1 dan 2 kelas 7, semester 1 dan 2 kelas 8, dan semester 1 kelas 9. Jadi ada 5 semester. Ada berapa mata pelajaran? Ada 6. Itu PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Nah, itu dirata-ratain nilainya. Ya, kemudian diberi bobot. Bobotnya berapa? 30%. Terus indikator yang kedua, persentil nilai rapot. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai akreditasi sekolah. Kebetulan SMP 60 akreditasi sekolahnya dapat nilainya A. Ya, dapat nilai A. Maaf sebentar, Bapak lagi ada telepon. Bu Diana, bisa dilanjutkan nggak Bu Diana? Tolong Bu Diana, ini ada telepon dari dinas. Diana.